Sementara itu pemirsa, harga sejumlah komoditas bahan pokok seperti cabai dan bawang masih cenderung stabil di pasar tradisional. Harga cabai dan bawang masih berkisar antara Rp50.000 hingga Rp70.000. Namun menurut pedagang, jumlah pembeli justru semakin menurun. Berikut laporan Amrina Rida bersama juru kamera Oke Mahendra dari Pasar Tomang, Jakarta Barat. Pemirsa, beberapa hari terakhir ini kita ketahui bersama bahwa harga sejumlah bahan-bahan dapur sembako ini mengalami kenaikan. Nah, saat ini kami tim Anju sedang berada di Pasar Tomang, Jakarta Barat untuk memantau bagaimana harga-harga bahan dapur mulai dari bawang dan juga cabai. Nah, kita akan tanyakan langsung ke pedagang di kios ini bagaimana harga dari cabai pada hari ini. Halo, selamat pagi Pak. Pak, boleh kenalin dulu namanya Bapak siapa Pak? Saya Pak Parlan. Oke, Pak Parlan, saya mau nanya dong Pak, kalau beberapa hari terakhir kemarin kan katanya untuk harga misalnya cabai ini mengalami kenaikan. Nah, kalau di sini tuh sekarang harganya lagi naik normal atau seperti apa Pak? Misalnya cabai rawit merah, cabai keriting seperti itu. Kalau untuk sementara ini ya relatif stabil ya, karena dipicu adanya dari daerah nggak begitu banyak kegiatan orang hajat. Jadi di sini nih harganya udah mulai normal. Harga-harga cabai rawit merah yang semula itu di kisaran 80, 85 sekarang udah bisa dijual 70, 75 rawit merah. Cabai merah besar juga udah mulai turun banyak. Dari kemarin masih 65, 70 sekarang udah bisa jual 50.000 yang super. Cabai keriting juga udah stabil lah, 55, 60. Kalau kualitasnya nggak bagus-bagus amat bisa 50. Cabai hijau juga relatif stabil 60.000. Pokoknya harga-harga bisa terkendali lah. Pak, kalau cabai kan tadi harganya sudah mulai normal seperti itu. Tapi kalau untuk bahan dapur seperti bawang merah, lalu juga bawang putih, ini seperti apa Pak harganya sekarang? Kalau bawang putih itu relatif stabil ya, dari bulan-bulan yang lalu sampai sekarang aja nggak ada kenaikan, nggak ada perubahan harga, hampir sama. Tapi kalau bawang merah itu ya mengikuti perkembangan aja, kadang-kadang harganya tinggi banget, harganya normal. Kalau untuk sekarang ya kisaran 65, 70, itu pun kalau super full loh. Kan barangnya macam-macam. Kalau yang bagus-bagus gini emang harganya harus mahal, karena kita dapat barangnya juga mahal. Tapi kalau yang asal bawang-bawang itu murah, paling 50.000 juga dapat per kilonya. Pak Parlan, ini beberapa hari terakhir ini kan memang beberapa pembeli tadi saya juga tanyai mengatakan bahwa ekonomi sedang lesu sendiri. Nah, kalau Bapak sendiri gimana sih Pak harapannya terkait dengan ekonomi Indonesia ke depannya seperti apa Pak? Ya kalau emang beberapa hari, bahkan bukan hari, bulan-bulan ini aja daya beli masyarakatnya itu berkurang banget. Karena dipicu mungkin nggak ada duitnya kali ya untuk belanja banyak gitu. Yang pasti banyak kegiatan-kegiatan. Saya sendiri sih bukan orang politik ya, tapi banyak berpengaruh banget dengan adanya MBG ini. Kalau menurut saya pribadi orang pasar kayak saya, MBG udahlah nggak diadain aja dulu, biar nanti kita itu bisa masuk ke pasar tuh orang belanja bawa duit gitu aja. MBG juga nggak begitu menunjang banget. Kalau emang mau kasih MBG semua dong, sama pedagang-pedagang pasar nih dikasih MBG semua, biar jangan anak-anak aja gitu. Itu aja. Terima kasih Pak Parlan atas waktunya, selamat lanjut aktivitas kembali ya Pak. Nah pemirsa, seperti itu tadi adalah keterangan dari Pak Parlan selaku pemilik kios, begitu gimana sekarang untuk harga sejumlah bahan-bahan pangan, misalnya cabai, lalu juga bawang merah, bawang putih, ini masih cukup normal, di mana cabai ini sekarang berkisar di antara 70.000 hingga 80.000. Namun seperti yang Pak Parlan tadi sampaikan bahwa para pedagang di sini ini berharap agar nantinya dari pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan agar daya beli masyarakat ini bisa kembali seperti semula dan ekonomi bisa lancar seperti sedia kala. Dari Jakarta, Amrina Rida, Oke Mahendra, iNews melaporkan. Konflik antara Hizbullah dan Israel di perbatasan Lebanon masih terus berlangsung. Sesaat lagi, tetap di Sindo Siang. Ya pemirsa, Wapres Gibran Rakabuming Raka mengundang sebanyak 15 perwakilan mahasiswa untuk berdialog di Istana Wapres. Mahasiswa mengaku mereka telah menyampaikan semua tuntutan dan aspirasi kepada pemerintah. Wapres Gibran Rakabuming Raka menemui 15 perwakilan mahasiswa yang tengah berunjuk rasa. Ke-15 mahasiswa diundang ke Istana Wakil Presiden untuk berdialog langsung. Ke-15 mahasiswa yang diundang diantaranya dari Universitas Bung Karno, Universitas MH Tamrin, dan Universitas Terbuka.
Setelah hampir 2 jam, pertemuan akhirnya selesai. Perwakilan mahasiswa mengaku selama berdialog dengan Wapres, mereka telah menyampaikan semua tuntutan dan aspirasi kepada pemerintah. Hasil dari pertemuan sama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuahkan hasil. Kawan-kawan mahasiswa pun menyampaikan aspirasi baik keluh kesah mereka dari daerah, baik dari keluh kesah skala nasional. Mereka menyampaikan secara konstitusional ke depan langsung Bapak Wapres. Sementara itu, menurut pelaksana tugas Sekretaris Wapres Al-Muktabar, semua tuntutan dan aspirasi mahasiswa akan dijadikan masukan penting bagi pemerintah. Nah, hal itu akan menjadi bahan pertimbangan untuk dimajukan kepada Bapak Wakil Presiden dari hal-hal yang diperlukan tindak lanjut, tentu pada batas-batas kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan. Setelah bertemu Wapres Gibran dan menggelar unjuk rasa, sekitar pukul 6 sore, barisan pengunjuk rasa mahasiswa mulai membubarkan diri. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Apotik-apotik di Indonesia mulai merasakan dampak nyata pelemahan rupiah. Harga obat-obatan melonjak hingga 20% dan warga pun terpaksa urung membeli. Melemahnya rupiah yang sempat menembus Rp18.000 per dolar kini terasa langsung di rak apotek berbagai penjuru Indonesia. Di Mandailing, Natal, Sumatera Utara, hampir seluruh jenis obat naik 10 hingga 20%. Mulai dari obat sirup, tablet, hingga obat injeksi dan cairan infus. Akibatnya banyak warga yang tak jadi membeli. Turun lah Bang, terakhir orang nggak jadi beli Bang. Oh ada juga gitu, harganya, Bang. Karena tinggi harganya ya. Kondisi yang sama juga terjadi di Parepare, Sulawesi Selatan. Harga obat dan vitamin naik 10 hingga 15%, terutama untuk obat berbungkus plastik. Kayak minyak-minyak gosok itu semua obat-obat yang bebas kayak Promat, Controstop, apa semua itu kenaikan itu 5-10%. Hingga kini, Indonesia masih ketergantungan impor bahan baku obat sebesar 85 hingga 90%. Sehingga setiap rupiah melemah akan langsung berdampak pada harga obat serta vitamin. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan kenaikan harga obat 10 hingga 20% masih dalam batas wajar. Namun industri dilarang untuk mengambil untung di atas angka tersebut. Selain itu, pemerintah berjanji tidak akan menaikkan harga obat BPJS Kesehatan. Masyarakat berharap harga obat dan vitamin segera kembali stabil seiring upaya pemerintah untuk menjaga daya beli di tengah tekanan ekonomi global. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, hingga hari ini masyarakat masih menanti harga sembako dan minyak goreng turun. Meroketnya harga-harga di pasaran tidak hanya dikeluhkan pembeli, tetapi juga pedagang yang kehilangan pendapatan mereka. Dari hari ke hari, harga pangan di pasar belum menunjukkan tanda-tanda akan turun. Situasi ini berdampak ke berbagai lapisan masyarakat, tak terkecuali kepada pedagang kaki lima. Di Cirebon, Jawa Barat, akibat kenaikan harga bahan baku, pedagang gorengan keliling nyaris kehilangan pendapatan mereka. Pedagang risau karena semakin hari pembeli gorengan juga semakin berkurang. Plastik, minyak jadi ikut naik semua, terigu, aci naik. Ya, Naiknya harga-harga tuh gimana? yang harus sih. Minyak goreng minyak kita menjadi salah satu bahan pangan yang beberapa waktu terakhir terus mengalami kenaikan harga. Di Bandung, Jawa Barat terdapat perbedaan harga mencolok antara pedagang pasar dengan Bulog. Fenomena ini terjadi diduga karena distributor menaikkan harga lebih tinggi dari harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan pemerintah. Akibatnya selain mahal, kini minyak kita langka di pasaran. Minyak kita sekarang deh di kisaran 21.000 kalau dari distributor lain. Kecuali kalau ada dari ini Bulog bisa 15.700 per liter. Di Mandailing, Natal, Sumatera Utara, minyak goreng subsidi minyak kita sudah sulit ditemukan sejak 2 pekan terakhir. Kelangkaan ini disebabkan terhentinya pasokan dari distributor hingga membuat para pedagang harus menjual stok lama dengan harga jauh di atas head.
1 liter minyak kita kini dijual seharga Rp21.000 hingga Rp22.000 per liter atau hampir mendekati harga minyak goreng kemasan premium. Tim Liputan iNews melaporkan.